dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan, renungan bagi kita pada malam ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kebaikan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu mengalir, kasih-Mu selalu bekerja dalam hidup kami, memimpin, menuntun kami untuk melakukan setiap pekerjaan aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, kami rindu akan firman Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami boleh semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 hingga pasal 23 ayat 1. Ayat pembimbing renungan adalah dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Begini firman Tuhan. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, hidup benar di mata Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, buah yang baik biasanya berasal dari bibit yang baik. Kalau keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, maka orang-orang yang di dalamnya juga akan baik, termasuk anak-anaknya. Dan semua atau seisi rumahnya kemungkinan besar hidup takut akan Tuhan. Karena memang benar bahwa pengaruh lingkungan sangat kuat mempengaruhi apa yang dilihat, apa yang ditonton, dilakukan, diteladani. Semuanya akan membentuk kualitas karakter yang ada di dalamnya. Dalam renungan ini, Yosua adalah Raja Yehuda yang menggantikan Raja Amon, ayahnya, dan juga Raja Manasye adalah kakeknya. Amon jahat, Manasye atau kakeknya juga jahat. Mereka telah menjerumuskan bangsa Yehuda kepada penyembahan berhala, penyembahan ilah-ilah lain. Lalu bagaimana dengan Yosia? Apakah ia hidup seperti ayah dan kakeknya itu? Yosia hidup melakukan yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di sini sekalipun apa yang dilihat oleh Yosia adalah jahat, baik itu ayahnya sendiri, kakeknya, ternyata Yosia bisa hidup dengan takut akan Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan cara hidup menyembah ilah-ilah lain atau mengikuti cara hidup ayah dan kakeknya itu. Di usianya yang masih tergolong muda, ia berumur 8 tahun, ia menjadi Raja Yehuda. Ia sungguh-sungguh mencari Tuhan dan membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala, dari penyembahan yang palsu, dari penyembahan ilah-ilah lain. Sebab Yosia tahu bahwa dosa-dosa Yehuda telah mencapai titik yang mengakibatkan hukuman yang tak terelakkan dari Tuhan. Hukuman Tuhan tidak dapat ditunda lagi. Yosia berusaha mengadakan
kebangunan rohani oleh karena kemerosotan iman atau rohani daripada Yehuda itu. Yosia yang telah mengetahui pola hidup kakek dan ayahnya adalah jahat dan buruk, tetapi ia tidak menjadi jahat dan buruk. Ia memilih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia merasa sedih karena keadaan rohani yang malang yang terjadi di sekitarnya. Ia memilih melakukan yang benar di mata Tuhan. Inilah yang membuat Yosia berbeda dengan kakek dan ayahnya sendiri. Sahabat renungan malam Shalom, dari renungan ini kita dapat belajar tidak selamanya jika bibitnya jelek, buahnya jelek juga. Ada pengecualian tertentu. Mungkinkah di tengah-tengah keluarga kita yang setiap harinya melihat hal-hal yang buruk, terjadi hal-hal yang buruk, pola hidup yang buruk, atau tidak takut akan Tuhan? Apakah kita dapat berdiri teguh, hidup dengan benar tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk itu? Dapatkah kita seperti Yosia yang mengadakan kebangunan rohani, memperbaiki kualitas iman? Pembaharuan rohani di tengah keluarga sangatlah penting. Pembaharuan rohani bagi diri sendiri dan bagi orang di sekitar sangatlah penting. Yang harus kita ketahui adalah hidup menjadi orang benar adalah pilihan. Dan itu terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Marilah kita belajar dan memilih untuk melakukan yang benar di mata Tuhan, ikuti ketetapan Tuhan, dan takutlah akan Tuhan, sehingga kasih karunia-Nya terus menyertai hidup kita. Karena Tuhan Allah itu adalah adil, dan Ia akan melakukan apa yang patut kita terima. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita akan menjadi tawanan dosa, menjadi budak dosa dan kejahatan yang akan menjerumuskan kita kepada malapetaka, kehancuran dan penghukuman. Tentulah setiap kita tidak mau terjerumus kepada hal-hal yang membawa kita kepada kehancuran, penghukuman dan malapetaka. Tetapi kita ingin meraih kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam hidup kita untuk menyertai, memberkati kita hidup benar di mata Tuhan. Marilah terus membaharui diri di hadapan Tuhan dan hidup melakukan yang benar agar hidup kita berkenan di mata Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk lebih memilih hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan ketetapan dan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan kami, yang mempengaruhi iman kami, sehingga kuasa dosa tidak mampu menguasai hidup kami. Biarlah kasih karunia-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami, untuk menuntun perjalanan hidup kami, melakukan yang benar di mata Tuhan, agar hidup kami semakin dikenan oleh Tuhan. Allah Bapa di sorga, malam ini kami mau beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur, sertai kami sepanjang malam ini, agar kami senantiasa dapat merasakan berkat penyertaan Tuhan. Engkau pulihkan kekuatan kami, Engkau pulihkan semangat kesehatan kami, terlebih Engkau pulihkan iman kami untuk terus kuat dan teguh mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami, baik saat ini dan di hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.